Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus meningkatkan peranan Rado Institute Distribution terhadap berbagai bidang. Nah, pada saat ini kita akan membahas hal yang terpenting dalam analisis survival, yaitu mengenai hazard function dan survivorship function untuk Rado Institute Distribution. Jadi Rado Institute Distribution sebagai model peluang baru terus mengembangkan sayapnya menyentuh berbagai level pada bidang keilmuan statistik. Di antaranya seperti yang kita sebut adalah dalam bidang kajian analisis survival untuk mendapatkan hazard function dan survivorship function. Oke, bagaimana teknik kaidah yang akan kita lakukan? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, kita ingin membatasi skop kajian kita pada saat ini adalah untuk data yang tidak sensor. Nah, oke. Dalam kajian analisis survival, bahwa survivorship function ini dapat dicari dengan menggunakan formula 1 kurang kumulatif distribution function atau survivorship function 1 dikurang Fx besar. Kadang-kadang disebut dengan Fx itu distribution function, kadang-kadang disebut sebagai cumulative distribution function. Pada pertemuan sebelumnya, F besar itu sudah kita bahas, di mana untuk Rado Institute Distribution memiliki bentuk kumulatif atau distribution function sigma dari I sama dengan 1 sampai K, theta berpangkat K kurang I. Ingat, ini adalah lower incomplete gamma. Lower incomplete gamma. Kita telah bahas sebelumnya pada sesi sebelumnya. Dibagi dengan sigma, theta berpangkat K kurang I dikali fungsi gamma I. Ingat, I bilangan bulat. Untuk I dari 1 sampai ke K. Jadi rumus survivorship function, ini dia. Kita sederhanakan menjadi, kita samakan penyebutnya masing-masing dengan sigma theta berpangkat KI dikali theta pangkat I. Lalu bentuknya dapat kita sederhanakan secara sederhana mungkin. Untuk survivorship Rado Institute function adalah, untuk survivorship function Rado Institute Distribution sama dengan sigma I dari 1 sampai K, theta berpangkat K kurang 1, gamma dikali dengan fungsi gamma I dikurang incomplete gamma. Ini kurang kurung. Ini kurang. Ini kurung. Nah, ini. Sep. Dikali dengan fungsi gamma I dikurang dengan lower incomplete gamma I, theta X dibagi dengan sigma theta berpangkat K kurang I dikali fungsi gamma I. Nah, ini adalah bentuk survivorship function dari Rado Institute Distribution. Wah, Masya Allah. Artinya, Rado Institute Distribution telah berhasil mendapatkan bentuk umum dari survivorship function. Survivorship function merupakan salah satu dari 3 fungsi yang kita kaji dalam analisis survival. Ada density function, survivorship function, dan hazard function. Hazard function untuk selanjutnya, hazard function itu merupakan hasil bagi density function dibagi dengan survivorship function. Nah, fungsi densitas peluang Fx ini Rado Institute, ini merupakan hal andalan Rado Institute atau Rado Institute Distribution, di mana Fx-nya adalah theta berpangkat K dibagi dengan gamma, dibagi dengan sigma fungsi gamma I dikali theta berpangkat K kurang I dari 1 sampai ke K, dikali dengan sigma X berpangkat I kali eksponen min theta X, I-nya dari 0 sampai K kurang 1, dibagi survivorship function yang baru kita bahas tadi. Nah, karena ada bentuk yang sama, pembaginya kita hapuskan, pembaginya sama, ini kita cancel. Oke.
Jadi tinggallah hazard function kita adalah theta berpangkat K dikali dengan sigma I sama dengan 0 hingga K kurang 1, X berpangkat I, eksponen min theta X, dibagi dengan sigma theta berpangkat K kurang I, dikali dengan fungsi gamma I dikurang. Lower incomplete gamma I theta X. Nah, ini adalah bentuk sempurna dari hazard function untuk model peluang Rado Institute Distribution. Nah, kita telah memiliki survei porsi function dan kita telah memiliki hazard function untuk Rado Institute Distribution. Nah, sekarang tentu kita ingin mencoba kehandalan rumus hazard function ini. Caranya bagaimana? Dalam suatu riset artikel itu diberikan hazard function untuk Sujata distribution. Oke, untuk Sujata distribution diberikan hazard functionnya adalah theta pangkat 3 dikali 1 tambah T tambah T kuadrat dibagi dengan theta kuadrat dikali 1 tambah T kuadrat tambah 2 theta T tambah 2. Ini kalau variabel acaknya T. Nah, ini kita dapat lihat rujukannya seperti pada riset artikel yang selalu kita gunakan. Nih, kita lihat artikelnya, share. Nah, ini adalah Sujata distribution. Nah, hazard function ini yang kita tulis tadi, ini hazard function. HT, hazard function. Nah, hazard function Sujata ini akan kita hasilkan kembali dengan menggunakan bentuk hazard function Rado Institute Distribution. Oke, kita lihat, kita simak bagaimana caranya, kita lihat. Nah, karena kita tahu Sujata ini berasal dari campuran 3 gamma, yaitu gamma 1 theta, gamma 2 theta, dan gamma 3 theta dengan pemberat tertentu. Pemberatnya lihat saja dari chat artikel. Maka kita akan menggunakan rumus hazard function untuk Rado Institute itu untuk K sama dengan 3. Kita ambil K sama dengan 3. Nah, karena kita memerlukan bentuk lower incomplete gamma, maka kita selesaikan dulu. Lower incomplete gamma untuk 1 theta X, lower incomplete gamma untuk 2 theta X, dan lower incomplete gamma untuk 3 theta X. Ingat, rumus lower incomplete gamma 1 theta X adalah integral 0 sampai theta pangkat X. Untuk eksponen min theta, dapatnya adalah min theta min X. Ini untuk batas 0 sampai theta X. Maka lower incomplete gamma 1 theta X hasilnya adalah 1 dikurang eksponen min theta X. Nah, untuk lower incomplete gamma 2 theta X, kita dapat mencari dengan rumus integral 0 theta X, theta kali X, T eksponen min T dt. Oke? Maka dengan rumus parsial UdV sama dengan U kali V kali VDU, dengan menganggap T ini adalah U, dan menganggap eksponen min T itu adalah dV, maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan integral parsial UV kurang VDU. Maka untuk lower incomplete gamma 2 theta X menghasilkan 1 kurang eksponen min theta X dikurang dengan theta X eksponen min theta X. Oke? Selanjutnya untuk lower incomplete gamma 3 theta X cukup dicari dengan integral 0 theta X T kuadrat eksponen min T, gunakan parsial, T kuadrat kita anggap sebagai U, ini sebagai U, eksponen min T kita anggap sebagai dV. Nah, gunakan U kali V kurang VDU, maka lower incomplete gamma 3 theta X hasilnya adalah 2 dikurang 2 eksponen min theta X dikurang 2 theta X eksponen min theta X kurang theta kuadrat X kuadrat min eksponen min theta X. Ini adalah
lower incomplete gamma theta kurang theta X. Nah, karena rumus dari hazard function Rado Institute ini tadi kita bahas sebelumnya, untuk K sama dengan 3, ingat kenapa K sama dengan 3, tadi dia campurannya 3 gamma, maka dapat kita jabarkan menggunakan hazard function Rado Institute. Ini dia, K-nya tadi 3, theta pangkat 3, sigma xi 1 tambah x kuadrat eksponen min theta x. Nah, ini adalah masing-masing gamma, masing-masing rumusnya theta berpangkat k kurang i. Nih, theta berpangkat kurang i dikurang gamma i dikurang lower incomplete gamma. Wah, ini panjang modelnya. Theta kuadrat ini tentu tadi rumusnya adalah, nih Rado Institute tadi kan hazard functionnya tadi nih dibagi dengan theta berpangkat k kurang i. Tentu karena k-nya 3, tentu di sini adalah theta 3 kurang 1 theta kuadrat. Nah, ini gamma 1 i 1 dikurang dengan incomplete gamma. Oke? Ini theta berpangkat 1, ini gamma 2, ini incomplete gamma 2 theta x. Nah, ini kenapa dia tidak ada? Karena di sini sebenarnya 1 itu kan theta pangkat 0. Jadi 1 nggak perlu kita tulis, theta pangkat 0. Ini adalah gamma dari 3, dan di sebelah kanannya terus sampai ke sini adalah lower incomplete gamma theta kalau ke 3 theta x. Nah, kita sederhanakan. Bentuk di atas tetap, bentuk di bawah mulai kita sederhanakan. 1 kurang 1 habis, plus minus ketemu minus, plus tinggal eksponen min theta x. Theta kuadratnya tetap. Ini kalikan ke dalam, 1 kurang 1 habis, minus kali minus, plus. Nah, ini dia plus eksponen min theta x. Ini plus theta x, karena di sini juga minus ketemu minus, plus. Makanya di sini muncul tanda plus. Tambah, nah, 2 kurang 2 habis, terusnya. Oke. Lalu kita keluarkan eksponen min theta x. Nih, eksponen min theta x-nya dikeluarkan. Nih dikeluarkan semua eksponen min theta x dikeluarkan. Keluarkan semua. Tinggal eksponen min theta x, theta kuadrat tambah theta kuadrat x tambah 2 theta x tambah x kuadrat x, theta kuadrat x kuadrat. Nah, sama-sama eksponen min theta x, coret habis. Nah, di sinilah tinggal mudah sekali. 1 tambah x tambah x kuadrat 3 udah jelas. Nah, ini theta kuadrat yang sama-sama theta kuadrat munculkan di sini ada theta kuadrat. Di sini ada theta kuadrat. Di sini ada theta kuadrat. Keluarkan theta kuadratnya tinggal 1 tambah x kuadrat. Nah, terus yang lain-lainnya dikumpulkan aja. Nah, kita berhasil menghasilkan bentuk hazard function Sujata yang persis seperti pada riset artikel. Nah, artinya apa? Artinya bahwa hazard dari Rado Institute Distribution itu sangat handal, sangat baik untuk digunakan dalam menghasilkan hazard function untuk campuran gamma hingga K dengan pemberat yang diberikan. Pemberatnya tentu tertentu, ya, tidak cukup pemberat. Cukup menggunakan hazard function Rado Institute, dan Rado Institute Distribution akan memperoleh bentuk hazard function-nya. Ingat, kelebihan Rado Institute Distribution, kita tidak perlu memberikan nilai pemberat untuk menghasilkan fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution. Saya rasa ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa tentunya. Rado Institute Distribution terus mengembangkan sayapnya, menghasilkan bentuk-bentuk yang dipergunakan oleh cabang-cabang ilmu statistik, diantaranya adalah analisis survival. Sudah banyak yang dihasilkan oleh Rado Institute Distribution, bentuk kumulatif, bentuk density function, bentuk hazard function, survivorship function, rata-rata, log likelihood, semua telah kita kaji dengan menggunakan Rado Institute Distribution.
Oke, saya rasa jumpa lagi untuk pengembangan Rado Institute Distribution selanjutnya. Pastikan terus bersama Rado Institute. Radendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.